Selamat pagi semua. Hari ini kita ada 2 orang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bu Diah dari Rewet Diponegoro dan Bu Arika dari Rewet Gedangan. Jadi kenapa kok mereka hari ini saya undang untuk berbicara di sini? Karena 2 orang ini itu termasuk tipikal agent yang sangat berbeda, yang sangat langka. Yaitu apa? Tipe agent yang bisa, ya orang ngomong itu amfibi. Jadi bisa jalan secondary, tetapi juga bisa jalan primary. Jadi dua-duanya bisa jalan. Karena seperti kita tahu semua, kebanyakan agent itu biasanya hanya satu sisi. Bisa secondary tok, atau bisa primary aja. Nah, jadi kalau saya gambarkan begini. Kalau namanya secondary, itu adalah sebuah skill atau kemampuan. Memang kalau secara overall, secondary itu lebih susah daripada primary. Jadi kalau teman-teman secondary, tetapi nggak bisa jualan primary, itu artinya teman-teman sebetulnya skillnya ada, tetapi nggak mau atau belum memaksimalkan yang namanya opportunity, karena primary itu opportunity, sebuah kesempatan untuk closing. Jadi sebetulnya closing primary itu gampang banget sih. Teman-teman tinggal broadcast atau teman-teman tinggal jaga open house, bisa closing. Nah, maka dari itu kalau teman-teman sudah bisa secondary, belum pernah closing primary, nah itu cuma masalah opportunity yang teman-teman belum maksimalkan saja. Tetapi apabila teman-teman di sini bisa primary, belum tentu bisa secondary. Ya kan? Karena secondary itu lebih banyak aspek yang teman-teman harus pelajari. Ya kan? Nah, maka dari itu kita mengundang 2, Bu Diah dan Bu Arika, karena mereka bisa dua-duanya. Oke, selamat pagi Bu Diah, selamat pagi Bu Arika. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Andi. Bu Arika mungkin bisa dibuka ininya, videonya. Oke, siap Pak. Oke, wah gini kan lebih cantik Bu. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam, ada baiknya coba mungkin Bu Diah sama Bu Arika sama-sama bercerita background sebelum di properti, terus waktu di properti bagaimana. Silakan, masing-masing dari Bu Diah dulu, silakan. Sebenarnya saya ibu rumah tangga sih Pak aslinya. Cuma karena suami luar kota dan hobi saya kan jalan-jalan saja sih. Jadi akhirnya saya ke asuransi Pak. Nah asuransi sudah 4 tahun, baru saya gabung lagi ke properti. Refreshing sebenarnya, bosen dengan asuransi, akhirnya refreshing karena saya di asuransi itu menjualkan 3 apartemen. 3 apartemen itu dikasih dari agent itu per apartemen itu dikasih 2 juta waktu itu. Saya nggak tahu ya Pak ya. Akhirnya loh kok saya banyak yang nyari rumah ya. Akhirnya saya ya ini tertarik ke dunia properti. Akhirnya gabung di Rewet Pak. Kalau Bu Arika, silakan Bu. Ya, pagi Pak Andi, pagi semuanya teman-teman tim Rewet Platinum. Kalau saya sih juga maksudnya juga apa ya, kalau di marketing juga udah lama. Dari awal kerja masih muda itu juga sudah di dunia properti, dunia marketing maksudnya, tapi belum di properti. Nah, untuk awal di properti itu saya sudah dapat berapa tahun, 14 tahunan sudah ya Pak ya saya di properti. Di awal dari properti atau sales in-house waktu itu. Nah, baru 1 tahun terakhir ini saya gabung di broker agent properti. Memang background marketing sih Pak, lama dari admin, kemudian ditawari sama yang punya kebetulan hanya jasa wedding gitu aja, saya diajarin nyales. Nah, dari situ sih saya belajar. Saya juga pernah telemarketing Pak. Jadi telemarketing member hotel itu saya pernah dengan sistem part-time.
satu hari itu saya bisa gabung di 2 hotel waktu itu, Pak. Hanya jual member kartu member hotel itu aja. Pernah gabung itu juga saya. Dulu yang mungkin pernah dengar zaman-zaman DBC, Duta Bancard. Nah, saya pernah gabung di situ juga. Pernah di Hyatt, pernah di Marriott, jual kartu member itu. Jadi dari telemarketing itu saya juga ada ilmu yang saya dapat waktu itu. Maksudnya hanya cukup komunikasi dengan telepon. Saya nggak ketemu dengan buyer, hanya komunikasi telepon. Itu saya bisa dapat closing jual kartu member itu. Karena itu pengalaman yang menurut saya juga bermanfaat sekali ilmunya marketing waktu itu. Terus saya belajar cara marketing langsung itu juga saya kalau di dunia properti saya ingat mungkin Pak Andi juga ingat ini Pak Yosef Lukito Pak. Saya banyak belajar dengan beliau juga melihat caranya. Saya sering juga diajak dengan buyer atau vendor. Nah dari situ saya belajar properti, belajar terus. Tapi waktu itu saya masih gabung di sales in-house. Itu juga mungkin doanya Pak Yosef juga waktu itu, enggak apa-apa Rika, kamu boleh gabung di sales in-house, cuman cari developer yang sudah ternama, yang besar, boleh Sidoarjo, boleh Surabaya waktu itu. Jadi saya lama di in-house selama 12 tahun, baru kali ini, 1 tahun ini saya di broker. Oke. Seperti itu, Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama kepada Bu Dia, terus kemudian nanti pertanyaan yang sama juga dilanjutkan ke Bu Rika ya. Nah, memang kan sekarang seperti teman-teman itu kan susah untuk bisa closing primary dan secondary secara bersamaan. Nah, kalau boleh diterangkan sedikit, apa sih bedanya closing di primary dan secondary? Mungkin dari Bu Dia dulu, silakan. Lebih banyak action untuk, nah kalau rumah secondary kan apa ya, kalau misalkan sudah deal gitu kan kita ke notaris juga cek semuanya sendiri, terus dari cek itu tapi kita lebih banyak pengalaman sih Pak daripada yang prima. Kalau primary kan adalah kendala dari misalkan waris kayak gitu, terus surat-surat belum lengkap kayak gitu sih Pak. Oke, berarti di secondary lebih komplit ya? Iya Pak, jadi lebih itu memang harus jual secondary. Jadi kita untuk apapun, untuk kita harus AJB itu harus gimana dulu, kalau tanah sawah harus dikeringkan kayak gitu misalnya itu. Kalau rumah juga kayak gitu, kalau misalkan waris, ini sebenarnya Pak. Oke, mungkin sambil nunggu Budia, Budianya di-mute dulu, Rek. Ke Bu Arika aja dulu. Apa bedanya closing di primary dan secondary, Bu Rika? Wah, kalau dibilang bedanya sih, tak rasa nggak ada bedanya, Pak. Sama-sama dapat uangnya ya, Pak ya. Sama closingnya. Kalau prosesnya sih memang kayaknya lebih banyak seni di secondary, Pak. Kalau dari seni proses closingnya ya, Pak ya. Karena kan di situ saya dari awal dampingin buyer, istilahnya dari yang mulai survei lokasi, kemudian negosiasi, bahkan nanti sampai ke mungkin proses KPR-nya dulu, kemudian proses ke notaris, baru selesai sih. Seninya di situ. Itu kan butuh waktu juga Pak untuk persiapannya semua. Beda kalau misalkan primary juga menyenangkan menurut saya. Saya sih juga merasa primary itu ya momen-momen tertentu aja istilahnya Pak. Begitu ada proyek baru, saya sebisa mungkin turut berpartisipasi, turut ikut jualan momen waktu. Karena kalau sudah proyek itu selesai, sudah launching, sudah pilih unit, kan sudah. Jadi sayang kalau momen-momen itu saya lewatkan. Saya pasti berpartisipasi. Nah, tapi dari proses itu tadi mungkin ada atau ada istilahnya respon buyer yang kayak gimana akhirnya saya bisa mengalihkan ke second, saya pasti lakukan itu. Tapi untuk masih mumpung ada project, saya pasti masih berpartisipasi di situ. Tapi saya nggak melupakan secondary juga, yaitu dengan mengalihkan database
yang seperti apa. Seperti itu sih Pak saya. Jadi basically kan kalau secondary itu Ibu sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun Ya. Ibu melakukan secondary, tetapi kalau memang ada proyek yang launching, Ibu ngambil part. Kalau primary kan 1 bulan NUP, setelah launching pilih unit. Oke. Basically apa sih yang Ibu lakukan untuk secondary promosi ya Pak ya. Mungkin saya juga punya portal itu ya Pak ya, punya portal juga. Kemudian dari status, pokoknya beriklan aja lah. Nanti ada database masuk atau dan mungkin listing ya. listing ya, listing saya juga ya? listing, betul iya Pak, dengan listing juga. Ya syukur sekarang di Rewet Gedangan juga sudah banyak listing yang masuk, jadi kita bisa saling kobruk ya Pak ya. Jadi listing teman semua juga apa saya bisa bantu iklanin, nanti ya akhirnya kobruk. Jadi nggak kurang-kurang listing juga sih, setiap harinya yang bisa saya iklanin. Di situ saya bisa dapat database. Nah, di situ juga tugas saya nanti mengalih-alihkan, istilahnya saya arahkan kemana. Saya tanya kriterianya seperti apa, speknya yang diinginkan kayak gimana, lokasi mana. Itu saya berpikir ulang lagi Pak untuk bisa sampai akhirnya deal seperti itu. Dan nggak harus listingan sendiri ya, saya dengar tadi Bu Rika kan juga iya ada sih, listingan Pak. Temen, Ibu juga. Itu juga sih Pak, mungkin kalau saya pribadi mungkin saya juga sehari ngelisting katakan dapat 1. Kalau digabung sama teman kan bisa dapat 3, 4 atau 5 unit per hari listing baru. Begitu. Oke, sekarang ke Bu Dia. Lanjut lagi Bu. Iya Pak. Oke Bu, lanjut lagi pertanyaan yang tadi. Jadi apa bedanya closing di primary dan secondary Bu Dia? Iya Pak, sama dengan Bu Rika sih sebenarnya secondary itu lebih, kalau istilahnya lebih menantang, lebih menantang itu lebih banyak ininya Pak, apa ya, kita harus ngurus sendiri sih Pak dari awal, misalkan sudah deal itu kan kita ke notaris, cek semuanya itu, dan di notaris masih kayak harga itu masih deal-dealan antara pembeli sama penjual itu. Jadi ya kita ngurus semuanya sendiri. Bedanya dengan primary ya itu, kalau primary ya kita tergantung dengan semuanya ke ini, istilahnya matangnya ya Pak ya, ke developer. Cuma kita kalau jual secondary kita lebih pandai sebenarnya Pak. Karena kita tahu kalau misalkan rumah bisa AJB, misalkan itu harus waris dulu, waris diselesaikan dulu kayak gitu. Kalau tanah kan, kalau misalkan tanah sawah harus dikeringkan dulu. Jadi semuanya itu prosesnya butuh lama itu ya di ini sih, di secondary sebenarnya. Kalau primary itu tanya rumah, belum ada rumah, hanya rumah contoh, kita bisa menjual, itu juga tantangannya sih Pak. Jadi masing-masing ada tantangan tersendiri. Oke, baik. Terus kemudian di sini kan juga banyak orang teman-teman yang jalan secondary, tapi juga nggak pernah, kadang ada yang nggak mau jualan primary karena istilahnya kadang itu kan susahnya itu kan membalance. Secondary, biasanya orang secondary pasti punya database, ya kan? Karena apalagi ngelisting terus kemudian memasarkan itu pasti punya database. Nah, itu bagaimana caranya Bu Dia itu mengelola database yang sudah didapatkan dari secondary? Itu bisa enggak untuk ditawari primary? Oke, silakan. Nah, kadang-kadang kan jual secondary ternyata dianya KPR, minta jalan juga jalannya harus lebar kayak gitu. Rumahnya juga banyak aja pertanyaan, akhirnya ya udah DP-nya punya berapa, ya udah saya alihkan ke primary akhirnya Pak. Jadi primary ini loh bisa diangsur cicilannya, selanjutnya nanti kalau KPR, kalau Ibu misalkan punya tambahan uang ya udah Ibu ini aja tambahkan ke apa ini DP sebelum realisasi KPR. Jadi seperti itu Pak. Jadi ya sebenarnya kita itu ya banyak ini Pak ya, tahu posisi keuangan dan posisi keadaan klien, itu sih yang penting sih Pak. Kita memfollow up, pun memanfaatkan database itu sebenarnya. Jadi kalau kita tanya terus nggak tanya gajinya, nggak tanya keadaannya apapun, kita nggak memahami ya, buang-buang waktu sebenarnya Pak. Oke, jadi Bu Dia tanya kira-kira income-nya berapa, terus kemudian apa itu
kemampuan bayarnya dan sebagainya ya. Iya, kalau dia cari secondary saya tanya dulu berkenan beli tunai atau cash. Oke. Dan selanjutnya baru salarinya itu, Pak. Oke. Jadi teman-teman di sini juga belajar bahwa kita ini tidak boleh sungkan untuk bertanya lebih detail ya kepada klien supaya kita ini nggak buang-buang waktu kita seperti kata Bu Diah tadi ya. Oke, sekarang ke Bu Rika. Pertanyaan yang sama. Bu, Ibu kan juga saya tahu Ibu kan di Rewet dulu awalnya, malah Bu Rika ini senior saya. Ya kan, dulu jalannya secondary itu kok akhirnya bisa nawarkan primary itu gimana? Silakan Bu Rika. Ya, awalnya sih semua dari database ya Pak ya, baik itu database secondary maupun yang primary nantinya bisa kita olah kemana-kemana. Yang penting benar itu tadi sih, kita tahu kemampuan database atau buyer dari database itu sampai sejauh mana. Kalau misalkan yang ingin KPR, ingin DP ngangsur, tapi yang ditanya rumah second kan juga nggak bakal masuk, ya kan Pak. Kalau second kan juga DP harus besar, terus DP juga harus langsung. Nah itu saya kasih penjelasan. Kadang saya juga maksudnya langsung saya tawarin dengan produk-produk primary gitu. Ada yang akhirnya nanya bisa sampai ke closing, itu juga ada sih Pak pengalaman seperti itu. Jadi ya memang itu sih harus tahu kemampuan buyer, masalah keuangannya juga, terus mungkin dari lokasi yang dia inginkan itu yang seperti apa, speknya, keinginannya yang rumahnya seperti apa, itu juga harus kita tampung dulu di awal. Seperti itu. Saya juga untuk beriklan pun sekarang saya juga agak mulai ada disadarkan sama customer juga, Pak. Saya tuh pernah ya waktu ada promo project primary, saya masih sering atau cenderung untuk ngiklan yang primary terus. Kemudian ternyata saya bisa closing yang secondary. Itu si bayarnya bilang gini, Mbak Rika sekarang ngiklannya yang primary terus. Saya juga baru nyadar, oh iya ya berarti saya salah. Mungkin di sela-sela itu saya juga nggak boleh melewatkan yang secondary. Sesekali saya beriklan secondary. Akhirnya ya closing second. Itu tadinya dari orang, seingat saya, dari orang database primary, kemudian pernah nanya-nanya second, tapi waktu itu belum ada yang cocok. Saya masih nawarin yang primary terus, karena saya tahu dia dasarnya dari database primary waktu itu. Pernah nanya second, tapi belum ada yang cocok, saya masih kasih dia yang primary terus. Ternyata dia masih kepingin yang second. Akhirnya setelah saya sempat diprotes seperti itu, saya juga baru sadar, oh ya sih, ternyata mungkin customer atau database yang sudah saya punya itu pingin info yang saya punya itu diberikan, baik itu primary, baik itu yang secondary. Jadi saya waktu itu tersadar juga sih, oh ya benar juga ya, Mbak Rika sekarang yang diposting primary terus gitu, nggak pernah second gitu. Ya benar juga, ternyata dia masih membutuhkan yang info yang saya dapat untuk secondary. Akhirnya ya alhamdulillah waktu itu bisa closing secondary bulan kemarin ini dari database primary. Itu kan kalau orang secondary, itu kan biasanya kesulitannya begini. Saya juga dulu terbentuknya awal juga dari secondary. Jadi orang secondary itu kan kadang itu lupa mengenai primary. Atau kadang males ya. Karena kan biasanya kan sudah, kalau orang secondary kan artinya begini. Orang secondary itu kan biasanya dia itu ngejar bolanya pada saat listing. Tetapi kemudian bayarnya itu kan biasanya datang sendiri karena ngerespon dari banner. Contoh, kan datang sendiri. Nah, itu kan stylenya tiba-tiba harus dirubah ke primary. Primary kan lebih kepada kayak orang asuransi, nawari. Ya kan? Kalau kadang bisa closing primary itu strateginya bagaimana? Switchingnya itu bagaimana? Gimana sebaliknya Pak tadi ya, dari orang secondary nah, bisa Ibu kan dulunya primary. Kan direwet juga awal sebagai marketing secondary. Ya, nah, terus kemudian kan waktu itu Ibu kan jalan primary enggak waktu di Rewet itu? Pernah sempat sekali project yang BG Jammer. Nah, sekarang kan begini, bagaimana Ibu membayangkan misalnya Ibu lagi jalan biasaan itu kan cara kerja secondary. Nah, bagaimana caranya orang secondary juga bisa closing primary, Ibu? Jadi tadi sistem kalau kerja primary kan menawarkan, Pak.
Nah, saya juga sama menawarkan, tapi menawarkannya nggak asal menawarkan. Istilahnya gini, dari spek secondary yang dia inginkan, Mas cocok nggak bakal primakan. Misalkan dia secondary-nya mau cari budget yang harga 1 M-an, tapi saya tawarkan project primary 300-an, 400-an kan ya sayang juga seperti itu. Mungkin juga nggak bakal masuk. Jadi ya harus selaras juga Pak produknya. Meskipun itu tadinya dari secondary, saya tahu dia secondary budget 1 M-an mungkin yang luas tanah di atas 120 mungkin. Nah, ini ada project primary yang kurang lebih atau ya hampir sama lah Pak, istilahnya harga juga 1 M-an, itu bisa saya tawarkan. Tapi kalau terlalu ini enggak, yang terlalu signifikan enggak saya tawarkan Pak. Sayang juga ya kalau misalkan harus downgrade, kecuali naik bisa aja nawarin yang lebih tinggi misal. Tapi kan saya mungkin udah tahu kemampuannya juga. Kemampuan buyer ini saya tahu dia punya duit kok. Mungkin cari yang murah, secondary murah hanya untuk investasi mungkin. Tapi ada project primary yang lebih mahal dikitan dari harga yang secondary dia maui, itu saya juga nggak apa-apa, saya tawarkan. Kalau sudah saya tawarkan dua-duanya, kadang Pak ini saya juga lagi ada jalan dua nawarin second sama primary, saya adu. Tapi langsung saya nanya, dari yang kemarin saya tawarkan gimana Pak? Supaya saya nggak nunggu lama-lama, kalau memang nggak cocok, akan saya carikan lain ikatan. Jadi nggak tak tunggu responnya gimana, mau yang primary atau second, enggak. Saya nanya, dari yang kemarin saya tawarkan gimana Pak, yang produk yang ini, yang primary itu misal. Akhirnya dia cerita lebih cenderung ke second. Karena alasan pertimbangannya dia. Nah, waktu itu kemarin juga, ini ternyata dia ada mau second sama yang lain. Wah, saya cari akal lagi Pak, gimana tetap bisa closing sama saya. Nggak apa-apa, second oke, primary oke. Intinya itu aja sih saya Pak. Pokoknya closing sama saya, baik itu produk primary yang dimaui maupun secondary yang dimaui. Intinya itu sih produknya harus selaras Pak, yang kalau kita mau nawarkan. Kalau upgrade oke lah, kalau downgrade sayang juga gitu loh Pak. Oke, baik. Kalau Bu Dia, pertanyaan yang sama Bu. Jadi kan Ibu juga terbentuk juga secondary, ya kan? Ibu malah kebalikan ya, dari primary dulu atau secondary dulu ya. Terus bagaimana cara switchingnya dari secondary, primary? Nah itu bagaimana cara switchingnya? Silakan Bu Dia. Nah, tapi ya gitu Pak, kadang jadi kebalikannya bisa dari primary. Kalau primary kadang-kadang rumah kan belum ada Pak, belum ready. Beliaunya minta ready, lu kok belum ready Mbak? Ya udah saya tawarkan yang ready. Yang ready berkenannya yang di perumahan atau yang ada lagi yang nggak mau di perumahan Pak. Memang misalnya buat dia mau dikoskan lagi kayak gitu, invest tapi mau disewakan kayak gitu loh Pak, dikontrakkan. Nggak mau kalau di perumahan kayak gitu. Jadi saya cari listingan yang sekarang kita juga saya juga sudah paham ya Pak ya, mana area yang banyak listingan kayak di Surabaya Timur, daerah Kenjeran itu siapa-siapa saya sudah ada Pak. Jadi saya langsung kontak mereka-mereka yang memang listingannya kalau ngasih ke saya itu langsung dan istilahnya langsung Pak itu saya jadi saya nyari yang memang listingannya, jadi buat teman-teman yang ini ya dirapi. Kita nyari listingan sendiri juga kadang-kadang itu Pak, sudah tenaganya wis terkuras untuk mungkin untuk follow up ini ya Pak ya. Nah terus untuk yang secondary Pak, untuk salary tadi, terus kadang-kadang kayak kemarin yang jual dalil itu aslinya dari secondary Pak. Beliaunya minta yang harga 400-an. Malah dia closing di harga 900 itu Pak ya, 930-an itu. Nah itu dia aslinya budgetnya cuma 400. Itu saya ajak kemana itu, pokoknya ini tuh apa, terus pokoknya saya cari listingannya siapa itu yang ini tak kasih, nggak mau ya udah Pak. Tapi ya kita terus hubungan. Akhirnya ada Juan Dalen itu ready, ya akhirnya oke itu Pak. Sebenarnya kita ya harus bisa menggali itu tadi Pak, kebutuhan masing-masing klien sih Pak. Oke, jadi ini juga pelajaran juga buat teman-teman yang ada di sini bahwa sebetulnya
secondary. Jadi kalau teman-teman lagi cari barang susah ya kan, bisa kok diarahkan ke primary ya dari jadi bisa aja ditawari akhirnya bisa closing primary. Nah, sebetulnya juga dengan hanya broadcast saja. Jadi teman-teman kan sebenarnya database sudah ngumpulin. Nah, ini pentingnya juga teman-teman itu merapikan database. Kemarin kan Pak Tan Padang bilang, kita perlu merapikan database. Jadi pada saat kita butuh, itu kita tinggal broadcast, kita tinggal update informasi kepada klien kita. Tapi kalau database kita istilahnya nggak teratur, kacau, jadi akhirnya secondary akan susah juga nawari primary. Jadi sebenarnya primary ini bagi orang secondary itu juga sebetulnya opportunity. Jadi pakailah opportunity itu untuk nawari. Dengan hanya broadcast aja sebetulnya bisa ini sih, bisa dapat sesuatu. Betul nggak? Apakah sekarang ke Bu Rika, apakah dengan broadcast klien-klien secondary kita broadcast primary itu bisa nyaut nggak Bu kira-kira Bu Rika? Bisa aja Pak, bisa aja. Kalau memang dia belum dapat misalkan ataukah dia akhirnya kepo, istilahnya kepo dengan broadcastan kita, nanya, lanjut ngobrol-ngobrol. Nah, di situ seninya kita untuk bisa mengclosingkan dia Pak, pelan-pelan gitu bisa, dengan broadcast itu bisa. Jadi sebetulnya kan orang secondary kan sebetulnya hanya dengan membroadcast database yang sudah didapat, seharusnya ada kesempatan untuk closing primary ya, Bu ya? Bisa, ada kesempatan itu. Oke. Bu Dia juga sama. Saya jarang broadcast Pak orangnya Pak. Tapi saya jarang broadcast, tapi saya selalu mencatat itu database dari klien itu, saya catat kebutuhan mereka. Jadi kalau ada perumahan yang baru apa gitu pasti saya tawarkan Pak. Atau mungkin secondary gitu ya saya tawarkan Pak. Wah ini kok cocok, ada yang broadcast di grup kayak gitu. Jadi ya bukan broadcast. Kalau saya broadcast dulu pernah sih Pak, cuma kurang ini. Jadi terlalu banyak ini kayak kita ini jualannya kok banyak, jadi kayak bingung karena PDW gitu. Kayaknya yang lihat sih Pak, menurut saya sih Pak. Tapi kan beda-beda ya Pak ya. Saya nggak pernah nyantol di broadcast Pak. Saya dulu pernah memang Pak. Jadi kayak kemarin yang saya closing Kuangsan itu juga dia mintanya yang ready. Saya tawari sudah di daerah mintanya Sidoarjo. Akhirnya dia kan punya DP berapa itu saya sudah cek salarinya berapa. Nah itu akhirnya saya tawari yang Kuangsan itu Pak. Kenapa? Ini loh Mbak ada free biaya-biaya. Nah kalau secondary kita jelaskan kalau nggak ada free biaya itu pastilah kita sendiri kayak BPHTB kayak gitu Pak. Itu keistimewaan dari jual primary sih Pak. Jadi ya kita bisa, ya itu tadi Pak, kita bisa memainkan dua itu, kebutuhan klien dan yang penting ya itu tadi salarinya itu Pak. Oke. Terus ke Bu Dia dulu. Kira-kira apa sih kiat sukses dan strateginya supaya bisa closing di secondary ataupun primary? Silakan. Kalau yang pertama sih percaya diri Pak. Kita nguasai ataupun nggak nguasai itu percaya diri. Dan klien itu sudah istilahnya feeling dengan kita Pak. Itu yang utama sih. Nah selanjutnya baru kita ya harus menguasai Pak. Dengan kepedean kita itu ya karena kita menguasai. Jadi misalkan klien daerah Sidoarjo gitu ya. Ini menguasai yang coba apa ya tawarkan yang kita menguasai dan sesuai budgetnya itu sih Pak. Dan kita harus tahu lokasi. Kalau nggak tahu lokasi ya kita cuma membayangkan ya lucu Pak, sama aja dengan apa ya Pak ya. Nggak bisa, ya itu kepedean kita ya karena tahu lokasi dan dari materi PK itu ya yang dipelajari itu sih kalau memang dari primary. Kalau secondary sebenarnya saya belum pernah kalau pas mau klien karena kan saya juga rajin floor time toh Pak. Nah, itu saya manfaatkan database itu. Tapi kalau untuk melihat lokasi saya juga nggak tahu lokasi daerah Surabaya Pak jujur. Jadi dari map lokasi. Dan setelah mau saya gimana caranya biar ketemu sama orangnya itu yang penting Pak.
Kalau ketemu sama orang baru kita bisa percaya diri dan dia feeling dengan kita, Pak. Kalau nggak cuma lewat ngomong aja, kadang-kadang kan nggak tahu toh, Pak. Ketemunya itu benar-benar serius, Pak. Itu nggak. Kadang-kadang saya nggak bisa yakinkan kayak gitu. Jadi ketemu dulu, baru bisa kita tawari yang lainnya. Dan saya lokasi juga harus sebelum klien itu datang, saya setengah jam sudah di sana memahami daerah situ aja sih Pak. Oke. 2 bulan ini closing berapa Bu, primary secondary? Ada total 10 ya? Alhamdulillah Pak, di tabungan banyak ini. Saatnya makan-makan ini ya? Iya Pak. Oke. Jadi ini tadi kalau dari Budia. Jadi teman-teman ini memang kalau saya sarankan untuk orang-orang secondary itu tidak perlu harus nawarkan semua barang primary. Jadi teman-teman pilih kira-kira yang sesuai dengan database teman-teman, ya kan? Jadi ambil 1-2 produk aja yang fokus teman-teman pasarkan. Ya kan, jadi jangan semua produk, semua PK diikuti. Dan juga tadi Budia ngomong penting juga untuk survei lokasi. Karena dengan survei lokasi, kita itu bisa punya feelingnya. Kita bisa cerita kepada klien. Ya kan? Betul ya Bu ya, seperti gitu ya? Iya Pak. Oke. Sekarang ke Bu Rika lagi. Pertanyaan yang sama Bu. Jadi apa kunci suksesnya supaya kita itu bisa sama-sama closing secondary dan primary Bu? Silakan Bu. Iya, ya sama sih Pak, mungkin juga harus percaya diri juga dengan produk apa yang mau kita tawarkan ke klien itu. Kita menguasai produknya, menguasai areanya sebelum kita menyampaikan ke customer-nya itu, harus menguasai itu. Seperti itu. Untuk menawarkan tadi pun ya sama, kita, maksudnya saya memilih-milih Pak, menyesuaikan dengan kebutuhan dia secondary dari harga berapa, produk primary yang kayak gimana yang bisa saya tawarkan ke mereka. Jadi juga nggak hanya asal sekedar broadcast semua, enggak. Jadi unit produk-produk tertentu saya pilah-pilah, oh yang ini cocok ini, yang ini untuk ini, gitu sih, enggak semuanya sih Pak. Ya itu sama sih, percaya diri, menguasai lokasi saya Pak, menguasai materi produk. Kalau untuk primary itu juga penting sih, penjelasan juga harus jelasnya, itu menguasai tadi ya, balik ke menguasai materi. Nah ini juga saya kemarin juga dapat hal yang sangat luar biasa dari Bu Rika. Jadi kadang teman-teman itu harus punya pikiran seperti beliau. Karena begini, kemarin dia bilang sama saya, Pak, saya lagi stres, belum closing. Katanya. Jadi 1 minggu tidak closing itu Bu Rika sudah bingungnya setengah mati teman-teman. Jadi teman-teman kadang kalau misalnya Anda belum closing, jangankan 1 bulan, belum closing 1 minggu aja harus bingung seperti Bu Rika. Karena Bu Rika 1 minggu tidak closing aja udah bingung ya Bu ya. Kenapa kok seperti gitu Bu? Iya Pak, malu sama yang nyubi Pak. Malu sama yang nyubi ya katanya. Ya ini merupakan sebuah istilahnya semacam mindset. Jadi keinginan untuk tidak mau kalah, keinginan untuk selalu closing itu penting teman-teman. Karena dengan begitu itu teman-teman bisa selalu konsisten. Tapi kalau teman-teman merasa, kadang ada orang berpikiran begini, dia ini kan sudah senior, pantas lah dia closing terus. Nah ini pikiran orang yang tidak mau maju. Harusnya pikiran orang mau maju. Kalau Bu Rika 1 minggu bisa 1, saya harus bisa 2. Nah, ini yang akan menjadi orang sukses itu akan karena punya mindset seperti gini. Tetapi kalau mindset Anda dalam mindset yang ngalahan, orang kita kan ngomong wes ngalah aja. Kalau Anda di dalam berbisnis, Anda konsepnya adalah kalah sama yang senior. Ya istilahnya kapan Anda mau maju? Kalau bisa senior closing 5 setiap bulan, Anda harus bisa lebih. Nah ini yang istilahnya yang Anda harus punya. Ya kan?